Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat waktu yang indah ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Tuhan tidak melupakan orang-orang yang tertindas. Mazmur 10 ayat 12. Bangkitlah, Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Saudaraku yang saya kasihi, saat berada dalam kesesakan, dalam meresponi setiap tekanan, dan juga perlakuan yang tidak adil dari orang lain, hampir setiap kita akan bersikap tidak sabar menantikan Tuhan bertindak. Kita berkata, "Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan diri-Mu dalam waktu-waktu kesesakan?" Mazmur 10 ayat 1. Bahkan kita berani mempersalahkan Tuhan karena merasa Tuhan tidak segera memberikan pertolongan atas pergumulan yang kita alami. Akhirnya, yang keluar dari mulut kita hanyalah keluh kesah dan persungutan. Sikap demikian tentunya tidak membuat kita menjadi orang yang belajar mengerti kehendak Tuhan dan mensyukuri atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup. Karena itu, Yakobus menasihati kita dalam Yakobus 5 ayat 8-9. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudaraku yang saya kasihi, menghadapi ketidakadilan dan penindasan, mari kita belajar untuk tetap bersabar. Kita harus percaya bahwa apapun yang menimpa kita dan apapun yang diperbuat oleh orang lain terhadap kita tidaklah luput dari pengawasan Tuhan. Dalam kitab Mazmur dikatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 4. Dan di dalam Mazmur 10 ayat 17-18 dikatakan, Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak. Mari saudara, serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah hakim yang adil. Sekalipun untuk seketika lamanya kita harus bertekun dan bersabar dalam pergumulan, percayalah akan datang waktunya bahwa keadilan dan kebenaran akan menjadi bagian dalam hidup kita. Kesabaran akan mendatangkan berkat dari Tuhan. Yakobus 5 ayat 11 berkata, Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan kita tidak akan membiarkan kita terus-menerus dalam pergumulan. Tuhan pasti akan bertindak sesuai dengan waktunya.
Sebagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub, Dia juga pasti akan memulihkan kita. Mazmur 140 ayat 13. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya Engkaulah Tuhan pembela kami. Takkan Engkau biarkan kami sendirian. Engkau Allah kami yang adil. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan dinyatakan bagi kami anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Roh Kudus, kuatkan kami, hiburkan kami dalam menghadapi setiap masalah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, saat ini kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti doa ini. Kiranya Engkau melawat mereka satu persatu. Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Mereka yang saat ini sedang sakit, sedang dalam kelemahan tubuh, Engkau menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi. Ada kuasa kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi saat ini bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang kesulitan, kesusahan, mereka yang sedang dalam pergumulan apapun itu, baik pergumulan ekonomi, keuangan, keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Kami mohon Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu. Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau sanggup menolong setiap anak-anak-Mu. Berikanlah kekuatan, kesabaran bagi setiap anak-anak-Mu dalam menjalani setiap proses kehidupan ini. Kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu dan untuk segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Ampunilah segala kesalahan kami di sepanjang hari ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.